Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pasca PPKM level 4 diterapkan, tren kasus COVID-19 menunjukkan penurunan. Tujuan besar penanganan COVID-19 pun siap-siap berganti strategi, yaitu mengubah pandemi menjadi endemi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Metro This Week edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pekan ini, tren kasus baru harian COVID-19 mulai menurun. Sebuah kabar baik di tengah peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76%. Kalau minggu lalu saya laporkan 59%, sekarang di 76%, dan kasus aktif turun 53% dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Salah satu wilayah yang mengalami penurunan kasus adalah DKI Jakarta yang kerap menjadi epicentrum wabah corona. Pekan ini, Pemprov DKI percaya diri mengklaim sebagian besar wilayahnya telah berstatus zona hijau. Ya, insya Allah itu menjadi perhatian kita. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, pekan lalu sudah turun. Kita sudah masuk zona hijau, tinggal 3 RT. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembali orange dan nanti pada akhirnya sampai hijau. Kebijakan PPKM level 4 dinilai ampuh meredam lonjakan kasus COVID-19 dalam waktu singkat. Pemerintah pun menyusun strategi untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Tujuannya tentu saja agar ekonomi dapat kembali berlari. Untuk itu tujuan besarnya kita akan nanti merubah penanganan COVID-19 ini menjadi pengendalian COVID-19. Jadi arahnya itu merubah pandemi menjadi endemi. Sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 dan masyarakat menjadi produktif, aman terhadap COVID. Memang butuh waktu lama untuk mewujudkan eradikasi atau membabat habis penyebaran virus corona di seluruh dunia. Namun setidaknya Indonesia dapat melakukan eliminasi untuk mencapai endemi. Kesehatan masyarakat, kita mengenal dua istilah, yaitu eradikasi dan eliminasi penyakit, untuk menggambarkan besar kekuatan pergerakan mengendalikan sebuah penyakit di sebuah wilayah. Eradikasi adalah keadaan di mana suatu penyakit tidak ditemukan lagi di dunia secara permanen melalui upaya-upaya yang terorganisir. Sedangkan eliminasi adalah keadaan di mana insiden atau kejadian baru suatu penyakit nol atau sangat rendah sekali di wilayah geografis tertentu. Wacana hidup berdampingan dengan wabah corona tidak hanya muncul di Indonesia. Negara tetangga, Singapura, juga tengah menyiapkan transisi hidup bersama wabah corona. Vaksinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ini yang dikejar oleh pemerintah Singapura. Kepada masyarakat Indonesia yang ada di Singapura, sekali lagi aturannya berlaku yang tadi saya sampaikan, mereka boleh untuk bertemu di luar, makan di restoran, maksimum 5 orang, dan semua syaratnya harus sudah divaksinasi. Karena vaksinasi itu kemudian ada sertifikatnya, bisa di-download di SingPass di Singapura, semua orang sekarang memegang aplikasi SingPass. Di SingPass itu semua data mengenai vaksinasi sangat jelas, itu yang membuat dan harus ditunjukkan kepada pemilik restoran bahwa orang itu sudah menjalani vaksinasi penuh. Tren kasus harian memang sudah melandai, tingkat keterisian rumah sakit juga menurun. Namun jangan dilupakan angka kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi. Bahkan, Satgas COVID-19 mengakui presentasi kematian akibat corona di Indonesia masih lebih tinggi daripada presentase kematian di tingkat
dunia. Metro TV